Ya Allah, hamba pasrah. Anak ibu ganteng banget. Rasanya ibu udah gak sabar pengen lihat kamu nikah. Ucap Romlah yang merupakan ibu dari Budi. Dia terus merapikan dasi dan juga jas nikah yang dikenakan putranya. Padahal sudah rapi, sebelum disewa juga sudah dilaundry sama tukang bajunya. Tapi entah kenapa Bu Romlah masih saja mengotak-atik baju tersebut melihat dengan jeli. Barangkali ada yang kusut. Saking senangnya dan saking excitednya bakal punya mantu. Udah kelar. Ayo berangkat. Ajak Bu Romlah dengan semangat. Bu, ini masih jam 6 pagi. Masih gelap. Ya masa nikah di pagi buta? Budi merasa tersiksa dengan situasi sekarang ini. Mau maju ke tumbur, mau mundur ke jebur. Ya, hari ini adalah hari yang dijanjikan Budi kepada ibunya kalau dia bakal nikah. Tadinya Budi memang akan menikah dengan Flora. Wanita yang dicintainya dan juga mencintainya. Budi dan Flora memang belum kenal lama. Baru tiba bulan, tapi Budi sudah kepincut dengan pesona kupu-kupu malam itu. Bukan seperti yang kalian pikirkan. Bukan kepincut karena servisnya. Demi Tuhan, Budi sama sekali belum pernah mencicipi Flora. Dia masih perjaka Ting Ting Bin orisinil. Yang membuat seekor Budi kepincut bunga malam seperti Flora itu karena sifat baik hati wanita tersebut. Pada suatu malam, Budi yang galau karena tekanan batin akan status jomblonya, pergi jalan-jalan cari angin. Entah bagaimana caranya dia bisa tersesat ke dekat jembatan. Saat itu dia melihat wanita yang tengah panik memegangi seorang anak kecil yang tidak sadarkan diri. Dan wanita itu adalah Flora. Sedangkan anak kecil itu adalah anak jalanan yang kelaparan. Usut punya usut, Flora dan anak itu ternyata berteman dekat. Bukan dengan hanya anak itu saja, tapi juga dengan anak-anak jalanan tidak beruntung lainnya. Flora sering datang ke tempat itu untuk sekedar berbagi makanan. Kadang-kadang juga membawakan buku-buku pelajaran. Sifatnya yang humanis itulah yang membuat Budi terpikat. Sebagai seorang guru, tentu Budi juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Dunianya yang monoton jadi lebih berwarna semenjak kenal Flora. Dia jadi merasa lebih berguna. Karena melalui Flora, dia bisa berbagi ilmu ke anak-anak tidak beruntung itu. Seiring waktu, kedekatan mereka semakin intens. Budi dan Flora semakin dekat. Dua insan yang sering bersama, sangat mungkin Flora jujur tentang statusnya yang seorang wanita malam. Awalnya Budi memang kaget, tapi Budi cinta Flora dengan tulus. Maka Budi tak keberatan dengan hal tersebut, dengan syarat Flora berhenti dari pekerjaannya. Namun Flora tak bisa berhenti mendadak. Dia bilang pada Budi, dia masih punya utang pada Germo di tempat itu. Jadi dia harus bekerja beberapa bulan lagi. Budi pun menyisihkan gajinya setiap bulan untuk membantu membayar utang Flora. Dan pada malam itu, harusnya Flora sudah terbebas dari tempat laknat itu karena hutangnya sudah lunas. Budi dan Flora juga sudah sama-sama berjanji kalau besoknya mereka akan menikah di Masjid Nur. Tapi siapa sangka, Flora malah kabur. Bu Germo bilang ada laki-laki tajir yang membawa Flora untuk dijadikan ani-ani. Kecewa. Ya jelas. Impian Budi kandas hancur seketika. Berkeping-keping seperti gelas yang dilempar ke dinding. Padahal dia sudah janji pada ibunya bakal kasih mantu. Padahal dia sudah pamer pada murid-murid di sekolahnya yang suka ngatain Pak Budi bujang lapuk kalau dia bakal segera sold out. Sekarang, Budi, calon istri kamu katanya berangkat jam berapa ke masjid? Tanya Bu Romlah. Yang ditanya malah ngelamun. Budi, jangan ngelamun kamu. Entar kesambet. Gak jadi kawin kamu. Kau tegur Bu Romlah. Budi langsung mencelos. Kesambet? Sepertinya ide bagus. Terbesit rencana konyol di kepala Budi untuk pura-pura kesurupan saja. Biar batal nikah. Lagian mempelai wanitanya juga tidak ada. Mau kawin dengan siapa? Tapi, melihat binar kebahagiaan di wajah sang ibu, Budi tak tega. Ya Allah, saya gak pernah minta yang macem-macem selama ini. Walau kadang saya emang gak tahu diri karena pernah mimpi punya mobil Elfard, punya rumah 5 tingkat yang ada kolam renangnya, punya perusahaan dengan gedung pencakar langit. Tapi itu semua cuma mimpi, dan sekarang saya cuma mau minta satu keajaiban. Saya pengen punya istri. Budi duduk di sisi ranjang kamarnya. Dia ambil air mineral di atas nakas. Bagaimana ini?
Ibu, maafin Budi karena belum bisa jadi anak yang berguna. Dia sedih. Dia ingin nangis, tapi gak mau diomelin sama ibunya karena sudah didandani. Iya, tadi Budi dibedakin. Bahkan digincuin sama tukang rias. Katanya biar kalau di foto kelihatan lebih putih. Memangnya kenapa kalau hitam? Padahal, laki-laki kan justru lebih macho yang hitam-hitam. Pikirannya terus melalang buana entah kemana. Sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7:30 pagi. Budi, ayo berangkat. Keburu siang ini. Bu Romlah sudah teriak-teriak lagi. Budi sampai kaget. Dia langsung bangkit dari atas kasur. Lalu menampilkan senyuman terbaiknya. Meskipun hatinya perih karena sebentar lagi, dia mungkin akan melihat ibunya bersedih. Ayo berangkat. Ucap Bu Romlah sambil menarik tangan Budi dengan tidak sabaran. Budi bergeming, membuat Bu Romlah bertanya-tanya. Ada apa? Apa ada yang ketinggalan? Tanya Bu Romlah. Budi menggeleng. Matanya sudah berkaca-kaca. Dia tak tega. Tak akan sanggup melihat raut wajah kecewa di wajah wanita paling disayanginya di dunia ini. Sungguh, mata kamu kenapa merah? Tanya Bu Romlah lagi. Buru-buru Budi mengusapnya. Kelilipan. Budi menjawab singkat. Tenggorokannya seakan tercekat untuk merangkai kalimat panjang. Aneh. Padahal kamu orangnya bersihan. Masa ada debu di sini? Mata Bu Romlah mengitari sekeliling ruangan kamar Budi. Gak usah dipikirin. Bu, ayo berangkat. Iya ayo. Kasihan calon istri kamu pasti udah nungguin. Ya Allah, hamba pasrah. Masjid Nur. Budi, mana calon istri kamu? Kok belum datang juga sih? Kejebak macet dia. Tanya Bu Romlah yang terlihat gelisah karena sang calon mantu tak kunjung kelihatan. Budi benar-benar bingung. Kepalanya tertunduk dalam. Budi, ditanya kok diem aja. Mana calon istri kamu? Tanya Bu Romlah lagi. Budi mengepalkan tangannya kuat. Urat-uratnya sampai kelihatan. Saking tertekan dengan keadaan. Bagi Budi, jujur pada ibunya untuk saat ini adalah hal paling sulit. Ini mempelai wanitanya kenapa belum datang ya? Masih lama enggak? Saya masih harus ke tempat lain. Pak penghulu ikut-ikutan mendesak. Bikin Budi rasanya bagai tersendak. Sabar ya, Pak. Tahan dulu sebentar. Calon mantu saya pasti datang kok. Bu Romlah berusaha menego. Iya tapi jam berapa Bu? Ini udah jam 9:15 menit. Masih belum nongol aja mempelainya. Tunggu sebentar lagi ya, Pak. Mohon Bu Romlah. Bu. Budi meraih jemari sang ibu. Matanya sudah berkaca-kaca. Jantungnya sudah kocar-kacir tidak karuan. Sebenarnya, Budi. Sorry. Aku telat ya. Semua mata langsung tertuju ke sosok itu. Tanpa terkecuali Budi. Tidak menyangka kalau wanita itu akhirnya datang juga. Siapakah wanita itu? Freya atau Flora? Sah. Flora, kamu datang. Budi langsung berdiri. Dia benar-benar tak menyangka kalau ternyata Flora akan datang di hari pernikahannya. Namun baru juga kebahagiaan itu hinggap. Kini kembali sirna tak kala seorang pria berumur 50 tahunan datang dari arah belakang. Cepat, Flo. Flora tampak gugup. Mas Budi, aku kesini sebenarnya karena mau membatalkan acara pernikahan kita. Aku minta maaf, Mas. Flora tak kuasa melanjutkan ucapannya kala melihat raut wajah kecewa bercampur sedih di wajah Budi. Kenapa Flo? Salah aku apa sama kamu? Tanya Budi dengan suara bergetar. Menahan sesuatu yang begitu sesak di dadanya. Flora sudah menjadi istri saya. Kami sudah menikah tadi malam. Tiba-tiba pria berumur 50 tahunan itu menyahut. Pria itu menggenggam tangan Flora dengan erat seolah ingin menunjukkan kepada Budi bahwa Flora sudah menjadi miliknya. Budi mengepalkan tangannya kuat-kuat. Ingin sekali dia menghajar bandit tua yang telah merebut cintanya itu. Tetapi, masalahnya mereka sedang di tempat-tempat suci yang tidak semestinya dipakai untuk melakukan keonaran dan keributan. Tanpa Budi dan yang lainnya ketahui. Tak jauh dari sana, ada seorang wanita yang sejak tadi menguping pembicaraan tersebut dan saat ini ia tampak begitu marah. Jadi itu JL-nya.
Sialan. Gadis itu mengumpat kesal. Dia benar-benar sedang emosi tingkat tinggi saat ini. Oke, lo ambil papa gue. Gue ambil pacar lo. Wanita itu, yang tak lain dan tak bukan adalah Freya. Menyeringai lalu mendekat ke arah Budi dan lainnya yang saat ini dalam suasana tegang. Ehem. Freya berdehem untuk memberitahukan kehadirannya di sana. Dan sontak saja semua menoleh padanya. Freya. Budi kaget. Dia pikir, Freya datang karena ancaman Budi tadi malam. Padahal sebenarnya dia tidak begitu serius dengan ancamannya. Saat Budi hendak menyuruh Freya pergi, tiba-tiba, "Kamu ngapain di sini?" bentak seseorang yang berada di samping Flora. Harusnya aku yang tanya kenapa papa ada di tempat ini. Papa? Budi kaget bukan main. Jetty, lelaki tua yang merebut calon istrinya adalah ayah dari Freya. Papa di sini karena sedang ada urusan. Kamu sendiri ngapain di sini? Tanya Handoyo pada putrinya. Aku di sini karena mau nikah. Jawab Freya berbohong. Karena yang sebenarnya, tadi dia membuntuti mobil sang ayah dan tanpa diduga malah berhenti di masjid ini. Dan begitu dia tahu kalau Flora adalah istri muda sang ayah, yang juga merupakan mantan kekasih Budi, Freya seketika memutar otaknya untuk merencanakan sesuatu. Nikah? Yang benar saja kamu. Kamu masih muda. Lagian kamu mau menikah dengan siapa? Hah? Handoyo tampak murka. Matanya sampai mau keluar saat menatap Freya. Aku mau nikah dengan Ayang Budi. Tiba-tiba Freya gelendotan di lengan Budi. Mirip orang kasmaran stadium akhir. Hah? Handoyo jelas kaget. Untung penyakit jantungnya tidak kumat. Lalu seakan matanya gatal melihat pemandangan yang tidak enak dilihat. Lelaki bertubuh tambun itu menarik paksa Freya dari Budi. Menyingkir dari laki-laki itu. Papa apa-apaan sih? Freya berontak. Kamu yang apa-apaan? Jangan bikin malu, Frey. Kamu sadar nggak kalau kamu itu belum menyelesaikan pendidikan? Jangan bikin onar. Handoyo memperingati. Terlambat, Pak. Freya udah terlanjur bikin papa malu karena Freya hamil anak Pak Budi. Jadi kami harus segera menikah sekarang juga. PLAKK. Suara tamparan keras terdengar menggema di tempat itu. Jangan pakai emosi, Pak. Budi langsung melerai. Dia paling tak bisa melihat wanita disakiti di depan matanya. Apalagi wanita itu masih seumuran Freya. Jangan ikut campur kamu ya. Ini semua gara-gara kamu. Kamu merusak anak saya. Handoyo mengamuk dan memukul Budi dengan penuh emosi. Untungnya yang lain cepat melerai. Dan disinilah mereka sekarang berada. Di sebuah ruangan yang cukup tertutup dan memang diperuntukkan bagi kedua belah pihak yang sedang bersitegang untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Namun sebelum musyawarah dimulai, Budi minta bicara dengan Freya. Empat mata. Apa-apaan kamu ngaku-ngaku hamil anak saya segala? Tanya Budi kesal. Freya tersenyum kecut. Bukannya Pak Budi yang semalam nawarin aku dan ngajak aku nikah. Jangan bilang Pak Budi tiba-tiba amnesia. Ya tapi mana saya tahu kalau kamu lagi hamil. Jadi Pak Budi sekarang memilih mundur dan gak mau nikahin aku karena aku hamil. Tanya Freya dengan sorot mata tajam. Ya iyalah. Masa kamu hamil anak laki-laki lain? Saya yang kamu suruh tanggung jawab. Kan Pak Budi yang nawarin. Saya ingat loh waktu Pak Budi bilang, barangkali saya bisa membantu menyelesaikan masalahmu. Nah, masalah saya yang sebenarnya adalah, saya hamil tapi nggak tahu siapa bapaknya. Jadi, Pak Budi yang baik hati, bisakah Anda tolongin saya? Ucap Freya enteng. Entah kenapa Freya kelihatan begitu tenang. Wajahnya datar sekali. Seolah masalah yang sedang dihadapinya sekarang hanyalah masalah kecil dan sepele. Padahal Budi bisa melihat dengan jelas. Bekas merah di pipi wanita itu akibat tamparan keras dari Handoyo saja belum hilang. Tapi anehnya gadis itu seakan tak memiliki rasa sakit ataupun takut. Bahkan Budi tidak melihat ada setetes pun air mata yang keluar dari mata bulat Freya. Budi tidak tahu saja, air mata Freya memang sudah kering sejak lama. Dikuras oleh berbagai macam ujian kehidupan. Saking tidak kuat, dia membekukan hatinya. Memagari hatinya dengan benteng tebal, agar tak ada sesiapapun yang berani merusak atau bahkan sampai menyakitinya lagi. Kamu gila beneran ternyata. Budi geleng-geleng kepala.
benar-benar tak habis pikir dengan kelakuan Freya. Kalau kita nikah, bukan gak mungkin Bapak bisa rebut kembali apa yang seharusnya menjadi milik Bapak. Maksudnya, Bapak cinta matikan sama perempuan itu. Gimana kalau kita kerja sama untuk memisahkan mereka? Soalnya aku gak suka papaku nikah lagi. Freya coba memberikan penawaran. Budi tersenyum kecut. Bisa-bisanya bocil seperti Freya ngajak kerja sama hal konyol begitu. Kamu pikir saya laki-laki rendahan yang suka balikan sama mantan? Dia udah mengkhianati saya. Jadi mana mungkin saya sudi balikan sama pengkhianat seperti dia? Tolak Budi tegas. Dia cuma butuh uang. Dia gak bener-bener cinta sama papa. Kalau yang aku lihat, justru dia cintanya sama Pak Budi. Bapak gak kasihan lihat dia hidup menderita dengan papaku. Freya terus memprovokasi. Membuat iman Budi sedikit terguncang. Saya tidak bisa. Bagi saya pernikahan adalah hal sakral yang gak boleh dipermainkan. Budi memalingkan muka. Tapi bersamaan dengan itu, netranya tak sengaja menangkap pemandangan menyedihkan di mana sang ibu tengah bersandar di pilar masjid dengan kepala tertunduk. Entah sedang menangis atau apa. Dan semua itu terlihat jelas oleh penglihatan Freya. Kini dia tahu kelemahan Budi. Selain itu, kalau pernikahan Pak Budi batal, kasihan kan keluarga Bapak. Mereka pasti sedih. Bapak tega sama mereka. Berhasil. Budi tampak gelisah dan bimbang. Saya cuma mau bantu. Pernikahan ini saling menguntungkan kok. Gak ada yang dirugikan sama sekali. Freya terus merayu Budi. Tapi ini gak benar. Budi masih berusaha berpikiran waras. Cuma sebentar aja. Kok? Sampai mereka pisah aja. Oh, atau kalau Bapak emang gak betah, kita bisa cerai setelah aku melahirkan nanti. Tawar Freya. Nikah itu bukan pacaran. Gak sesimpel itu Freya. Budi kesal. Frustasi. Kalau tidak memikirkan perasaan ibunya, sudah sejak tadi dia tinggalkan wanita tidak waras macam Freya ini. Semua mudah kalau dijalani tanpa melibatkan perasaan. Kita gak saling suka. Kita gak saling cinta. Kita cuma orang asing. Jadi gak ada hambatan apapun. Udah deh. Bapak percaya aja sama saya. Ya. Freya mengedipkan sebelah matanya. Budi Jeti merinding. Saya terima nikahnya Freya Aurora Utomo binti Handoyo Utomo dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan cincin emas seberat 2 gram dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Tanya penghulu pada hadirin. Sah. 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 Penghulu memanjatkan doa setelah prosesi ijab kabul itu selesai. Semua yang ada di sana terlihat khusyuk. Hanya satu orang yang kelihatan gelisah. Flora. Entah kenapa dia merasa tidak rela melihat Budi menikah dengan anak tirinya. Ada yang sakit dan mengganjal di hatinya. Apa itu yang dinamakan patah hati?